Itu pun ada anak-anaknya di sini. Pertama kali mau ingin menyampaikan kepada teman-teman media supaya disampaikan berhenti menuduh, berhenti membuat konten-konten yang tendensius, biarkan pihak kepolisian mengumpulkan barang bukti. Akhirnya data HP Amalia dibongkar provider dan kini pelaku Subang siap diumumkan Bareskrim. Dan siapapun yang ditetapkan jadi tersangka oleh pihak kepolisian itu berdasarkan barang bukti, bukan asumsi. Perkembangan kasus Bank, polisi sudah minta data HP Amalia ke provider. Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk mengungkap pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Kasus kematian Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang ditemukan dalam bagasi mobil Alphard masih diteliti oleh polisi. Sebulan lebih kasus Subang, polisi sudah mengantongi sejumlah barang bukti termasuk jejak digital. Satu di antara barang bukti harus dipecahkan polisi, yaitu handphone dari korban Amalia. Sejak penemuan mayat Ti dan Amalia tak ada materi yang hilang di rumah korban. Ironinya hanya handphone dari korban Amalia yang hilang. Demikian dari temuan BPKP itulah polisi pun menyusuri jejak HP Amalia dan melakukan perkembangan kasus Subang tersebut. Sebagai lanjutan dari pemeriksaan barang bukti HP yang hilang tersebut, polisi telah minta data HP Amalia ke provider. Selain itu, sebagai dari pemeriksaan jejak digital, polisi membuka blokir rekening Amalia dan polisi juga meminta data ke pihak provider beberapa hari ini. Diketahui data dari provider tersebut guna melacak jejak digital dari nomor handphone Amalia. Hal ini diungkap oleh Yoris, saksi sekaligus kakak dari Amalia Mustika Ratu. Taman kemarin polisi melacak HP email ke provider, ujar Yoris. Pihak penyidik polisi melakukan analisis digital selain terhadap ponsel milik korban dan juga pihak keluarga. Hal ini diungkap oleh Kabid Humas Polda Jabar beberapa waktu lalu. Itu masalah hilang atau tidaknya HP korban saya belum monitor, tapi hasil-hasil tersebut menjadi konsumsi tersendiri. Kami tidak bisa menyampaikan kepada umum hasil-hasilnya, tapi penyidik masih mendalami menganalisa hasil-hasil yang didapat, ujar Kombes Pol Erdi Niago. Tidak hanya HP Amalia, ponsel beberapa saksi turut diperiksa, namun Erdi tidak merinci ponsel milik siapa saja yang dianalisis penyidik untuk mengungkap sang pelaku. Ya, semuanya sedang dianalisa dari HP yang diminta oleh penyidik, ada beberapa orang katanya. Adapun dari jejak digital tersebut, beberapa waktu lalu sempat heboh karena foto-foto di akun Instagram Amalia hilang. Diketahui foto-foto Amalia di Instagram itu hilang karena sengaja disembunyikan oleh pacar Amalia, Kiki. Motif Kiki menyembunyikan foto-foto Amalia dan postingannya demi kebaikan. Ia mengaku tak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah kekasihnya itu tiada. Selain daripada itu, dari kesaksian Kiki mengaku akun Instagram Amalia telah ia serahkan ke pihak kepolisian. Bahkan diungkap pacar Amanda itu akun Instagram resmi disahkan pada saat pemakaman, atau sehari setelah penemuan mayat Tuti dan Amalia. Dan hari besoknya pas pemakaman itu akun Instagram itu sudah ada di tangan pihak penyidik. Jadi ya saya udah kasih juga passwordnya, ujar Kiki kepada wartawan. Sejauh ini kasus perampasan nyawa di Subang terus bergulir. Yosef, suami korban Tuti dan ayah dari Amal, yang menjalani pemeriksaan tes kebohongan. Selanjutnya servis yang turut menjalani tes yang dilakukan Bareskrim Polri tersebut, baik sejauh ini kooperatif menjalani pemeriksaan secara intensif. Kasus perampasan nyawa di Spasi itu diperiksa hingga sebulan ini. Yosef sudah diperiksa sebanyak 12 kali, begitu juga dengan istri mudanya sudah diperiksa sebanyak 9 kali. Lamanya penyidikan kasus itu belum diungkap membuat keluarga korban khawatir. Selain itu, kasus Subang tersebut disoroti publik hingga menimbulkan rasa penasaran. Menjawab kekhawatiran keluarga Tuti dan pertanyaan publik itu, akhirnya polisi kini muncul membawa kabar menegaskan akan menuntaskan kasus Subang tersebut. Dan upaya yang dilakukan untuk mengungkapkan pelaku hal ini diungkapkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rudi Hartono. Untuk kasus di Subang bekerja untuk menuntaskan kasus ini, ujar Brigjen Rustiartono. Rusdi mengatakan kasus tersebut kompleks sehingga pihaknya perlu melalui serangkaian proses. Kemudian ia yakin upaya dilakukan polisi sejauh ini sudah. Bagaimana penyidik menentukan daripada tersangka ini melalui diproses, karena penyidik harus meyakinkan bahwa apa yang dilakukan tidak salah. Brigjen Rusdi tersebut juga menegaskan keyakinan penyidik Polres Subang dapat mengungkap pelaku didukung dengan alat-alat bukti, yang menerangkan segala upaya dilakukan termasuk upaya yang dilakukan polisi yaitu tes kebohongan tersebut. Ini menjadi bagian kasus Subang tersebut dapat diungkap, ujar Rusdi. Sementara ini hasil tes kebohongan masih dianalisa penyidik. Ia mengatakan saat ini pihaknya dan Polda Jabar telah mendapat pendampingan penuh dari Bareskrim Polri.
menurutnya kini semua penyidik sudah bekerja, baik Polda Jabar maupun Bareskrim Polri. Mudah-mudahan ke depan ada berita tentang penguapan dari kasus yang jelas, segala upaya dilakukan oleh penyidik untuk menjadi terang benderang, ujar Rusdi Hartono. Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional atau yang disingkat Kompolnas menyoroti kesusuban tersebut, tepat 40 harinya lamanya penyidikan kasus Subang terkait perampasan nyawa Tuti dan Amalia yang masih ditangani Polres Subang. Selain penyidik Polres Subang, kasus itu juga didampingi Polda Jabar dan Bareskrim Polri. Sejauh penyidikan itu bergulir, Kompolnas juga mengawasi kinerja kepolisian terkait kasus Subang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, pengawas kinerja Polri. Beni Mamoto menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait. Lebih daripada itu, Kompolnas sebagai pengawas kinerja Polri pihaknya mengaku sudah melihat langkah-langkah yang diambil. Menurutnya sebagai mantan reserse, ia melihat olah TKP, pemeriksaan lapor DPI hingga inafis yang sudah dilakukan terkait kasus Subang itu berjalan bagus. Ketua Harian Kompolnas itu bahkan mengapresiasi kinerja kepolisian tersebut cukup intensif. Kemudian ia membiarkan lamanya penanganan kasus itu sebagaimana dijelaskan Polda Jabar karena dibenarkan adanya kendala. Tidak adanya saksi di TKP seperti yang dikatakan Polda Jabar, itu menjadi salah satu kendala, ujar Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Beni kembali menjelaskan ketika akan menetapkan tersangka minimal harus ada 2 alat bukti, demikian ia mengaku menyerahkan kasus Subang tersebut. Dari sisi lain, pendekatan saintifik ini pun mencontohkan bagaimana metode saintifik itu digunakan dalam mengungkap kasus, satu diantaranya dengan pengambilan DNA di TKP.